Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita baca doa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran di pagi ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada. Siapa? Kawan. Ada suratnya? Ada. Sudah ditaruh di depan. Oke ya. Hari ini kalian tahu kita akan belajar apa? Sistem saraf. Oke. Sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu ingin bertanya, masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Masih. Oh iya, apa sih itu respirasi? Kalian tahu nggak? Masih ingat nggak kemarin tentang respirasi itu apa? Lupa saya Bu. Saya lainnya ada. Tahu kamu? Apa? Ada yang ingat mungkin yang lain? Saya Bu. Sudah ingat berarti ya? Saya. Oke, apa? Proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida sebagai hasil proses respirasi. Oke, pintar. Berarti masih ingat ya? Yang lain juga? Iya masih ingat Ingat sama berarti. jawabannya. Oke, kita akan belajar hari ini tentang apa tadi? Sistem saraf. Nah, kenapa kita belajar sistem saraf? Tujuannya adalah yang pertama, agar siswa bisa menjelaskan pengertian saraf. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan struktur dan pembagian saraf. Yang ketiga, yaitu siswa mampu memahami fungsi dan struktur sel saraf. Yang keempat, siswa dapat menganalisis untuk mengantar info. Yang kelima, siswa dapat membedakan gerak refleks dan gerak sadar. Motivasi dari pembelajaran sistem saraf ini yaitu dengan mempelajari materi saraf kita dapat mengetahui apa saja fungsi saraf dalam tubuh kita, dan kita juga nanti bisa tahu bahwa gerak tubuh kita itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu gerak secara sadar dan gerak refleks. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, mungkin kalian ada yang tahu apa respon mata kita ketika terkena debu? Merem. Itu Beri. Responnya kalau kena debu gimana? Sakit. Nah, terus gimana? Air mata. Merah. dikucak. Respon ketika mata kita itu terkena debu adalah berkedip, menandakan bahwa ada benda asing yang masuk ke mata kita, sehingga mata kita itu refleks untuk berkedip supaya mengeluarkan kotoran yang ada dalam mata. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa? Sistem saraf. Nah, pembelajaran hari ini yaitu dengan metodenya Ibu akan pakai talking stick, di mana nanti kalian itu akan dibentuk kelompok. Nah, setelah itu setelah membentuk kelompok, Ibu akan menjelaskan materi sedikit tentang sistem saraf. Kemudian setelah Ibu menjelaskan tentang sistem saraf, kalian akan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Kemudian nanti saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Nah, setelah berdiskusi, setelah saya stop, nanti kita akan mulai diskusinya dengan cara main game. Yaitu nanti saya pegang stick di sini, nanti akan digilir, terus kita sambil nyanyi. Nah, kalau nanti lagunya berhenti, yang terakhir pegang stick berarti dia yang jawab pertanyaan satu soal dari saya. Oke, Ibu akan bentuk kalian jadi 3 kelompok. Per kelompok anggotanya 3 kelompok. Jadi silahkan di sini. Sekarang kalian sudah menemukan kelompoknya masing-masing ya. Ya, halo. Iya Bu. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi sistem saraf. Mau didengarkan ya? Ya Bu. Oke. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur atau mengendalikan aktivitas di dalam tubuh kita. Seperti contohnya makan, minum, mengunyah, bergerak itu masuk dalam sistem saraf. Kemudian
sistem saraf itu tersusun dari jutaan sel sel atau neuron. Nah, neuron ini adalah komponen utama dalam sistem saraf. Lalu sistem saraf itu terbagi menjadi 3 fungsinya. Yang pertama adalah mengatur, mengendalikan organ tubuh, kemudian pusat pengendalian tanggapan. Yang ketiga yaitu alat komunikasi dengan dunia luar, seperti contohnya itu ketika kita megang benda panas, otomatis itu kan adalah benda, misalnya panci itu panas kan, kita megang kan itu merupakan dunia luar, akhirnya kita dapat respon kayak oh, panas. Baik, kalian kan tadi sudah mendengarkan materi dari Ibu, penjelasan dari Ibu. Nah, sekarang kalian Ibu kasih waktu untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jadi, saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi, cukup ya? Cukup. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi. Oke, Ibu akan apa ya? Kita stop dulu diskusi kelompoknya. Sekarang kita mulai diskusi bersama dengan cara Ibu akan ngasih stick ini misalnya ke Najwa. Nanti kita sambil nyanyi bareng-bareng. Nanti sampai lagunya berhenti di mana dan siapa yang terakhir berarti dia yang akan menerima soal dari Ibu. Oke? Oke, mau nyanyi lagu apa? Ada opsi gitu, Bu? Jangan yang Korea-Korea, jangan Enggak. yang lama-lama. Ada opsi gitu. Apa gitu? Apa? Balon kode 5 itu? Jangan, Bu. Apa? Oh, lain. Astaga. Ya udah Bang, udah di mana? Gak apa-apa ya. Ya. 2, 2, 3. Ada 5 Rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ya. Jadi yang kena, Sebentar kamu kesini. jadi yang akan menerima soal dari Ibu adalah Dava dari kelompok berapa? 2. Oke, dari kelompok 2. Ibu akan pakai soal untuk kelompok 2. Dava, jelaskan yang dimaksud dengan sumsum tulang belakang atau spinal cord. Bisa? Bisa, Bu. Jawab. Jadi sumsum tulang belakang merupakan kelanjutan dari medula oblongata. Bagian ini terus berlanjut ke belakang sampai tulang belakang. Panjang sumsum tulang belakang sekitar 40 cm sampai 43 cm. Oke. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh rongga tulang belakang dan dilapisi oleh meninges. Terdapat juga satu pasang saraf spinal cord yang terbagi atas 8 di cervix, 12 di thoracic, 5 di lumbar, 5 di sakral, dan 1 di coccygeal. Bakso. Alhamdulillah. Oke, lanjut lagi ya, sampai door aja. Lagunya sampai door, berarti itu yang kayak door, berarti itu yang Oke, so. apa? Yang jawab ya. Oke, lanjut lagi. Balonku ada di sini dong. Rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan Najwa dari kelompok 1.
alat tubuh dan pendengaran berhubungan dengan keadaan luar atau komunikasi. Betul. Oke, semuanya sudah dapat soal dari Ibu kan ya? Sudah. Mendengarkan penjelasan dari Ibu juga? Sudah. Nah, selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Apa kalau gangguan atau penyakit pada sistem saraf? Contohnya misalkan kayak stroke, Alzheimer, terus gegar otak, itu juga masuk ke gangguan saraf. Seperti itu. Ada lagi? Sudah. Sudah berarti ya? Jelas semua ya? Iya, Bu. Oke. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajarnya apa? Saraf. Saraf itu apa? Saraf adalah Pengatur salah pekerjaan. satu bagian dari sistem koordinasi dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui impuls atau antara listrik. Sistem saraf bersusun dari kumpulan sel saraf atau neuron yang akan membentuk jaringan saraf. Oke, jadi sistem saraf adalah suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Fungsi saraf kita yaitu mengatur pekerjaan koordinator alat tubuh dan menyelenggarakan hubungan dan keadaan luar. Jelas? Makanya adalah sistem saraf adalah suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel. Nih, Neuron. neuron itu apa tadi? Komponen sel saraf. Komponen pusat. Tadi Oh, sistem. iya. Sistem saraf. Oke. Jadi sudah paham berarti ya mengenai sistem saraf? Sudah. Ada yang belum pahami sebelum saya tutup? Sudah, Bu. Sudah berarti. Oke. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar mengenai sistem ekskresi. Ya, Bu. Oke. Adapun tugas yang akan saya berikan untuk minggu depan, pertama minggu depan adalah kalian harus melesung untuk sistem saraf. Jadi dikumpulkan minggu depan, oke? Oke. Oke. Manfaat dari pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat mengetahui tentang sistem saraf dan juga kita dapat mengetahui bahwa sistem saraf terdiri atas saraf simpatik dan otonom yang dapat bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh kita, baik gerak sadar ataupun gerak refleks. Baik, Ibu tutup untuk pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Umma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam.